Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 11, mata kuliah usul fikih, akan mempresentasikan tema bahasan kami mengenai konsep ta'arud al-adillah dan kaidah kebahasaan al-amr dan an-nahyu. Di sini kami beranggotakan dua orang, yakni saya sendiri atas nama Anissa Purnawati dan teman saya Ana Khairatul Aziza. Baik, saya akan memulai penjelasan pertama mengenai ta'arud al-adillah. Secara bahasa, ta'arud diambil dari kata masdar ta'arodo yang artinya saling bertentangan, saling berkontradiksi, yang dilihat secara zohiriyah atau secara lahiriahnya. Adapun ta'arud al-adillah diartikan sebagai kontradiksi antara dua dalil yang memiliki kandungan hukum yang berbeda satu sama lain menurut para mujtahid yang dilihat secara zohir maupun lahiriah. Kedua dalil tersebut memiliki persamaan derajat, waktu, tempat, dan kejadian yang sama, yang mana keduanya mewajibkan sesuatu yang berbeda dengan kewajiban yang ada pada dalil yang lain gitu. Oleh karena itu, dari sini dapat kita pahami bahwa kedua dalil yang berkontradiksi adalah dalil yang benar-benar memiliki persamaan derajat ya, mereka memiliki kesetaraan yang sama. Jadi ketika kita bertemu dengan dalil yang lebih kuat dengan dalil yang lebih lemah, maka tidak perlu terjadinya ta'arud, sebab sudah jelas bahwa dalil yang lebih tinggi lah yang akan kita jadikan sebagai hujah daripada dalil yang sifatnya lebih lemah, seperti itu. Adapun tempat terjadinya ta'arud secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ini dalil Al-Quran yang sifatnya zoni dengan dalil Al-Quran yang sifatnya zoni pula. Di sini saya spesifikasikan dalil zoni dengan zoni lainnya sebab tidak mungkin dalil qot'i ya saling bertentangan, sebab dalil qot'i sifatnya jelas dan pasti, dan biasanya kedua dalil qot'i mengandung keesaan Allah, mengandung hukum yang sifatnya pasti. Adapun yang kedua yakni Al-Quran, yakni ayat yang sifatnya zoni dengan sunnah mutawatir, kemudian sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, kemudian sunnah yang derajatnya paling rendah dengan kias, kemudian kias dengan kias. Penjelasan sebelumnya tadi, maka dapat kita pahami dengan mudah bahwa ta'arud hanya terjadi pada kedua dalil yang memiliki persamaan derajat yang sama. Sehingga sudah pasti tempat-tempat yang tidak mungkin terjadinya ta'arud adalah kedua dalil yang tidak memiliki persamaan derajat, terkecuali dalil qot'i tadi yang sudah saya jelaskan. Sehingga dari sini dapat dibagi tempat di mana tidak terjadinya ta'arud, yakni antara qot'i dengan qot'i, dalil qot'i dengan zani, kemudian nas dengan ijma' dan kias, serta ijma' dan kias juga bukan tempat terjadinya ta'arud. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan dari contoh ta'arud al-adillah, yang mana di sini saya ambil yakni antara Al-Quran dengan Al-Quran, yang dimana keduanya termasuk dari dalil zoni. Adapun kontradiksi makna dari kedua dalil tersebut terdapat pada kalimat litarkabuha pada Quran Surah An-Nahl ayat 8 dan litarkabu minha pada Quran Surah Al-Mu'min ayat 79 tersebut, di mana keduanya memiliki arti sebagai hewan yang ditunggangi atau hewan yang dijadikan sebagai tunggangan. Pada Quran Surah An-Nahl, yang dijadikan sebagai tunggangan adalah hewan kuda, bagal, dan keledai. Kemudian pada Quran Surah Al-Mu'min, hewan yang dimaksud adalah hewan ternak. Nah, dari sinilah terjadi sebuah kontradiksi antara dua dalil yang memiliki kandungan hukum yang berbeda, antara Quran Surah An-Nahl ayat 8 dengan Quran Surah Al-Mu'min ayat 79 mengenai jenis hewan apa yang dijadikan sebagai hewan tunggangan. Kemudian selanjutnya yakni pembahasan mengenai metode penyelesaian ta'arud merujuk pada dua mazhab besar, yakni Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Adapun keduanya menetapkan metode yang sama namun memiliki urutan cara metode yang berbeda. Imam Hanafi memulai metodenya dengan cara nasakh atau pembatalan bagi salah satu hukum yang datang lebih dulu, kemudian menjadikan hujah bagi dalil yang datang kemudian. Apabila cara pertama tidak memberikan hasil, maka ditempuhlah metode yang kedua, yakni tarjih atau mengumpulkan salah satu dalil dengan didukung oleh faktor-faktor yang mendukung, seperti mentarjih ayat-ayat yang bersifat muhkam daripada ayat-ayat yang bersifat mufassar. Jika kedua metode tadi masih belum memberikan hasil, maka ditempuhlah metode yang ketiga, yakni al-jam'u wa taufik, yakni mengumpulkan kedua dalil kemudian dikompromikan. Metode ini merujuk pada kaidah usul, yakni pengamalan dua dalil lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Adapun metode keempat sebagai jalan terakhir penyelesaian ta'arud, yakni disebut dengan tasakut al-dalil lain, yang diartikan sebagai pengguguran dua hukum dalil dan mengambil hujah dari dalil lain yang sifatnya lebih lemah. Sedangkan Imam Syafi'i dalam penyelesaian ta'arud dimulai dari metode al-jam'u wa taufik,
kemudian tarjih, kemudian yang ketiga nasakh, dan yang terakhir sama seperti metode Imam Hanafi yakni tasakut al-dalilain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai amar. Secara harfiah, amar berarti perintah. Namun jika kita tinjau dari arti kata lain, amar juga dapat didefinisikan sebagai suruhan atas suatu perbuatan. Namun jika dalam istilah, maka amar dapat didefinisikan sebagai tuntutan dalam melakukan suatu perbuatan yang mana dilakukan oleh yang kedudukannya lebih tinggi atau dari atasan, kemudian kepada bawahan atau yang kedudukannya lebih rendah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwasanya al-amr merupakan kata atau lafaz dalam suatu permintaan atau perintah yang bermula pada kedudukan yang lebih tinggi menuju kedudukan yang lebih rendah untuk mengerjakan suatu perkara yang telah diperintahkan. Kemudian adapun kaidah-kaidah amar, yang pertama adalah amar yang menandakan wajib. Jadi mengenai kaidah wajib, hal tersebut itu memberikan makna bahwasanya ketika dalam suatu nas Al-Quran itu ditemui lafadz amar, maka perintah tersebut dapat digolongkan perintah wajib. Jadi artinya itu sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah perintah terhadap suatu larangan untuk lawannya. Jadi menurut para ulama yang menyatakan pendapat bahwasanya amar itu dapat menjadi nahi atau larangan dari apa yang telah diperintahkan. Jadi maksudnya itu apabila Allah itu telah memerintahkan hambanya untuk beriman kepadanya, maka dilarang untuk mempersekutukannya. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, bisa teman-teman lihat di jurnal. Kemudian yang ketiga adalah perintah yang harus langsung dilaksanakan atau harus segera dilaksanakan. Jadi apabila Allah itu telah berkehendak untuk memberikan perintah, maka hendaknya perintah tersebut segera dilaksanakan atau langsung dilaksanakan. Namun terkecuali jika terdapat qarinah atau indikasi tertentu yang menyatakan bahwasanya membolehkan untuk menunda melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah jika amar berkorelasi dengan sifat dan sifat. Jadi berkorelasi dengan sifat yang pertama dan yang kedua adalah sifat. Yang berkorelasi dengan sifat seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 2, bisa teman-teman lihat di jurnal. Kemudian yang kedua adalah dengan syarat. Jadi seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu di dalamnya, dalam ayat itu terdapat perintah yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu. Kemudian selanjutnya adalah amar atau perintah yang kedatangannya itu setelah adanya larangan hukum. Nah, kemudian dikembalikan kepada kondisi saat sebelum terjadinya larangan. Jadi itu datanglah hukum setelah adanya perintah larangan tersebut. Kemudian yang keenam adalah amar yang bermakna perintah dalam perkara yang dinyatakan itu boleh. Nah, hal tersebut itu dihukumi ibahah. Kemudian terakhir adalah amar yang berkorelasi dengan isim. Nah, jadi di sini maksudnya adalah berkorelasi dengan isim yang mana isim tersebut bersifat global atau umum, nah sebagai penentu adanya pembatasan antara maksimal dan minimal. Adapun amar yang berarti perintah dapat keluar dari makna aslinya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dalam doa. Jadi doa hakikatnya memiliki arti permintaan. Jadi dalam konteks doa, seseorang yang berdoa itu memohon memakai kaidah berbentuk amar. Nah, sementara itu amar sendiri kan maknanya aslinya adalah perintah. Nah, oleh karena itu bentuk amar dalam konteks doa ini yang digunakan makna amar telah keluar dari makna aslinya. Saya ambil contoh dari Quran surat An-Naml ayat 19 yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Nah, itu kan termasuk dalam doa atau suatu permintaan kepada Allah. Kemudian dalam al-irsyad. Irsyad jika ditinjau dalam segi harfiah, artinya adalah memberi petunjuk atau memberikan saran. Jadi maksudnya itu memberi pengertian bahwasanya amr itu nampak pada kalam tidak dimaknai sebagai perintah, namun bisa memberikan saran ataupun petunjuk. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi kan di sini dalam ayat Al-Baqarah 282 berupa saran ya. Jadi yang disebut al-irsyad, amr yang keluar dari maknanya ada di situ. Kemudian ada
al-tahdid. Al-tahdid diartikan dengan menakuti atau mengancam. Dan mengancam di sini itu dalam artian diberikan dengan bentuk amar atau perintah. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 40 yang artinya lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari mengancam atau menakuti itu pada dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di situ maksudnya al-tahdid atau mengancam atau menakut-nakuti. Kemudian yang keempat adalah al-ibahah. Al-ibahah berarti suatu kebolehan. Jadi maksudnya tuh boleh memberikan pilihan untuk dikerjakan, boleh untuk mengerjakan dan boleh juga untuk meninggalkan. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Jadi diperbolehkan untuk makan dan minum ketika antara benang putih dan benang hitam yang di fajar, dan boleh juga untuk meninggalkannya. Kemudian yang terakhir adalah at-taswiyah. Jadi at-taswiyah itu dapat diartikan sebagai menyamakan ya, atau penyamaan. Jadi menyamakan antara dua perkara yang mana penyamaan di sini itu ditunjukkan dalam bentuk amar atau perintah. Contohnya dalam Quran surat At-Tur ayat 16 yang artinya masuklah ke dalam, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. Nah, pada ayat tersebut itu kan terdapat taswiyah ya, yang adanya baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. Itu maksudnya taswiyah itu adanya penyamaan di situ. Nah, jadi lafaz amar itu disamakan. Jadi memperkirakan pilihan dari kedua perkara yang mana salah satu dari pilihan tersebut itu lebih kuat. Selanjutnya ada al-nahi. Jadi jika kita tinjau di segi harfiah, nahi artinya ada larangan. Jadi nahi itu merupakan suatu bentuk larangan yang dipergunakan oleh pihak yang memiliki tingkatan kedudukan yang lebih tinggi ditujukan kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah. Adapun kaidah-kaidah dari al-nahi atau larangan, yang pertama adalah nahi yang menghendaki haram. Jadi pada kaidah yang pertama ini, nahi ditunjukkan haram. Jadi lafaz nahi ini menuntut adanya larangan yang kekal serta spontan tanpa direncanakan. Nah, jadi hal itu disebabkan karena adanya tuntutan larangan tidak dapat terwujud apabila larangan tersebut memiliki sifat yang kekal. Jadi maksudnya adalah dari orang tersebut itu ketika seorang mukallaf itu didorong agar melaksanakan suatu larangan, jadi maka pada saat itu pula nahi akan menuntutnya untuk meninggalkan hal tersebut. Yang kedua adalah apabila Allah telah memberikan larangan terhadap sesuatu, maka sebagian dari sesuatu tersebut juga akan dilarang Allah. Ya, kemudian ketika Allah telah memberikan perintah atas suatu perkara, maka sebagian dari perkara tersebut akan diperintahkan juga secara keseluruhan. Yang ketiga adalah maksud insya'i. Jadi itu insya'i itu digunakan dalam bentuk khobar, yang mana hal itu lebih jelas dalam penyampaian daripada memakai sigot insya'i. Selanjutnya adalah nahi yang menunjukkan fasad. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu bersabda bahwasanya pada setiap kata yang tidak bermakna diperintahkannya maka akan tertolak. Nah, jadi oleh karena itu dengan dasar hadis tersebut maka segala sesuatu yang telah dilarang maka itu artinya tidak diperintahkan, dan segala perkara yang tidak diperkenankan untuk dilakukan maka itu dilarang atau tertolak. Nah, jadi dalam fasad ini ada dua. Yang pertama berdasarkan zatnya dan berdasarkan sifatnya. Kemudian terakhir adalah nahi yang didapati lazimnya itu menunjukkan dilalah nahyu. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik yang dimaksud, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi berdasarkan dalil ayat di atas itu maka nahi di sini itu merujuk terhadap orang-orang yang munafik, di mana orang munafik ini tersebut cenderung enggan atau tidak mau untuk menerima nasihat yang telah diberikan. Selanjutnya adalah makna nahi yang keluar dari makna yang sebenarnya. Pada nahi pula yang bermakna, makna aslinya nahi adalah berupa larangan. Namun makna nahi ini bisa keluar dari makna aslinya ini dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dalam doa, seperti contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan. Jadi yang dimaksud dalam doa di sini, nahi berupa doa ini adalah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Janganlah di sini yang maksudnya adalah doa tapi dalam bentuk nahi. Artinya nahi ini keluar dari arti yang semestinya. Kemudian ada al-irsyad, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101 yang artinya, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jadi di sini maksudnya itu al-irsyad berupa penunjukan. Kemudian yang ketiga adalah bayanul akibah, yang artinya adalah menjelaskan suatu akibat. Nah, hal ini contohnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di situ hanya mendapat rezeki. Jadi maksud dari menjelaskan adanya suatu akibat itu di sini. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Nah, akibatnya itu. Sebenarnya mereka itu hidup di situ hanya mendapat rezeki. Kemudian yang keempat adalah ateis. Itu menunjukkan makna putus asa. Seperti pada contoh Quran surat At-Taubah ayat 66 yang artinya, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jadi ada makna putus asa itu di situ. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir. Jadi at-ta'yis itu di situnya. Kemudian adalah yang terakhir al-i'tinas, yang artinya adalah memberikan ketenangan atau menghibur. Contohnya pada surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi al-i'tinas itu di situ. Memberikan ketenangan, janganlah engkau bersedih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.